Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan harus tetap masih semangat. Anak-anak ibu kelas 7, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-11 di pelajaran prakarya. Dibuka buku LKS prakaryanya, kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu halaman 45, 46. Kali ini materi kita tentang pengolahan dari bahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Udah siap semua ya? Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disiapin buku LKS-nya, dibuka sambil disimak yang ibu jelasin. Pengertian buah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dari bahan buah segar. Kalau kemarin sayur, sekarang buah menjadi makanan dan minuman. Kamu semua pasti tahu makanan buah-buahan gitu ya, pasti tahu, bahkan mungkin sebagian dari kalian sering mengkonsumsi buah-buahan. Nah, pada pertemuan kali ini apa aja sih manfaat dari buah-buahan tersebut? Ya, pengertian buah dulu. Apa itu buah? Buah adalah produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Jadi bunga dulu, baru kemudian jadi buah. Ya. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan dan sebagai wadah biji. Jadi sebagai tempat menyimpan makanannya, makanan bagi pohon, kemudian bisa juga menjadi wadah bagi biji. Makanya buah itu ada bijinya, gitu ya. Buah segar dapat diartikan sebagai buah yang langsung bisa dikonsumsi tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Nah, ada buah yang harus diolah dulu, ada buah yang bisa langsung dikonsumsi. Buah segar merupakan makanan favorit bagi setiap kita karena kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan, pertumbuhan, dan kecantikan. Jadi kalau mau cantik kayak Bu Haji ya, sering-sering mengkonsumsi makanan buah. Ya. Nah, banyak bermacam-macam buah yang bisa kita konsumsi setiap harinya dan semuanya sangat baik untuk tubuh kita. Jadi buah itu mengandung banyak manfaat buat tubuh, ya. Dan tentunya setiap buah memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Karena itu disarankan untuk mengkonsumsi buah setiap hari dengan beraneka macam. Jadi tidak harus buahan yang mahal, enggak, tapi kita juga harus mengkonsumsi buah apa aja, minimal setiap hari 1 buah, ya. Kenapa? Agar asupan kebutuhan vitamin dan nutrisi per hari secara alami dapat terpenuhi. Jadi supaya kebutuhan vitamin dalam tubuh kita itu bisa terpenuhi setiap harinya, sehingga kita nggak kekurangan nutrisi, gitu ya. Buah merupakan sumber makanan yang mengandung gizi lengkap dan sehat. Di dalam buah terdapat vitamin yang bekerja sebagai antioksidan atau pencegah racun. Antioksidan dalam buah bekerja dengan cara mengikat, lalu menghancurkan radikal bebas, dan mampu melindungi tubuh dari reaksi oksidatif yang menghasilkan racun. Antioksidan itu artinya tubuh kita itu kan ada racun-racunnya gitu ya, makan makanan dari konsumsi makanan yang kita punya. Nah, antioksidan itu bisa membunuh racun yang ada dalam tubuh kita, bisa menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita tadi, gitu ya. Nah, kemudian langsung ke bawahnya ya, ada buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan musim buahnya, buah musiman. Contohnya kayak sekarang nih lagi musim mangga, gitu ya. Kemudian bukan buah musiman, artinya buah tersebut tumbuh setiap pekan, jadi tetap dikonsumsi karena tumbuh setiap pekan. Contohnya apa? Buah nanas, pisang, paya, jambu air, dan lain-lain. Jadi nggak pakai musim karena dia sering berbuahnya, ya. Yang kedua, buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah tropis, artinya buah tersebut hanya bisa tumbuh di daerah atau di negara yang beriklim tropis. Dan ada buah subtropis, artinya buah tersebut tumbuhnya di iklim yang sedang, gitu ya. Nah, kalau buah yang tumbuh di iklim tropis tuh biasanya buah apa? Nah, biasanya kayak buah-buahan yang ada di sekitar kita, kan kita negara beriklim tropis, ya. Kemudian yang ketiga, buah berdasarkan proses pematangannya, jadi matang atau tidak buahnya. Ada yang namanya buah klimaterik.
yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Contohnya pisang. Jadi matangnya di pohon gitu ya, udah mateng baru dipetik, dan kalau nggak dipetik nanti bisa busuk di pohonnya. Contohnya apa? Pisang, pepaya, mangga gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya apa? Semangka, ya, nanas, anggur, jambu air, dan seterusnya. Jadi ada dua tuh ya kategorinya berdasarkan pematangannya, ukuran matang atau tidak buah tersebut. Nah, beberapa manfaat buah bagi kesehatan. Yang pertama, dapat mencegah penyakit jantung kalau dikonsumsi secara rutin. Ya. Yang kedua, mencegah serangan kerusakan hati dan stroke. Tahu stroke itu lumpuh, ya, mati sel-sel sarafnya. Yang ketiga, mengkonsumsi beberapa jenis buah dapat mencegah penyakit kanker karena buah tadi membunuh racun ya sebagai antioksidan. Kemudian dapat dijadikan sebagai diet alami untuk mencegah kolesterol jahat yang dapat menyerang tubuh kita. Jadi kalau mau langsing, kamu yang kelebihan berat badan mau langsing, nah banyakin konsumsi buah ya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, dapat mencegah tekanan darah tinggi. Ini yang suka marah-marah. Nah, mungkin kamu darah tinggi, jadi sering-sering makan buah. Kemudian menjaga kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, buah kaya akan vitamin, mineral, dan zat penting lain sehingga dapat menjaga kebugaran tubuh. Jadi orang yang suka mengkonsumsi buah itu, tubuhnya menjadi sehat dan bugar, gitu ya. Makanya sering-sering konsumsi buah. Nah, sekarang kita lihat halaman 47, di situ ada macam-macam buah dengan manfaat dan vitaminnya. Yang pertama buah pisang. Buah pisang itu tumbuh di iklim tropis, mengandung sumber vitamin B6 yang dibutuhkan untuk membuat serotonin dalam otak. Serotonin berfungsi mengurangi rasa sakit, menekan nafsu makan, membuat rasa rileks, dan mengurangi ketegangan. Kenapa anak bayi yang baru lahir dikasih makan pisang? Supaya tadi nafsu makannya bagus gitu ya, otaknya pinter. Nah, pisang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan bisul di perut. Selain itu mengandung banyak karbohidrat, jadi bikin kenyang kalau makan pisang itu, nggak harus makan nasi lagi. Karotin, vitamin C, dan kaya akan kalium. Ya, melon yang kedua. Melon ada dua jenis, ada melon merah dan orange yang mengandung karetinoid yang melindungi sel tubuh terhadap kerusakan radikal bebas dan mengubahnya menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A digunakan untuk menjaga kekebalan kulit mata yang sehat. Jadi kalau matanya mau sehat, banyak-banyak konsumsi vitamin A, gitu ya. Nah, melon dikenal sebagai buah yang mengandung kadar air tinggi, sehingga ada istilah sepotong melon sama dengan 1 gelas air. Ya, melon banyak mengandung vitamin C. Yang ketiga jeruk. Nah, pasti suka makan jeruk ya. Jeruk udah pasti tahu kalau jeruk banyak mengandung vitamin C ya. Apalagi saat Covid kayak gini, jeruk itu bagus sekali dikonsumsi karena fungsinya apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Mangga juga sama, banyak mengandung vitamin C. Kemudian mangga itu ada 2000 varietas, artinya ada 2000 jenis buah mangga itu gitu ya. Jadi yang kamu tahu selama ini mangga harum manis, mangga mana lagi, sebenarnya ada 2000 jenis mangga itu ya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat buah anggur. Anggur bisa langsung dimakan sebagai buah pencuci mulut, namun anggur juga dapat meningkatkan kesehatan jantung, anti kanker, antibakteri, dan mengandung antioksidan. Nah, namun anggur sedikit vitamin C-nya. Kenapa? Karena dia banyak mengandung vitamin B dan vitamin A. Ya. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu materi prakarya kita di bab 4. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat kamu pahami. Ingat, sering makan buah supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.